Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismai Saroh. Saya pembimbing literasi dari SDN Tangsi Mekar, Kecamatan Paseh. Kali ini saya akan menyampaikan hasil review literasi saya yang menggunakan metode AIH. Adapun judul buku yang saya baca ialah Burung-Burung Manyar, sebuah roman dari Y.B. Mangunwijaya yang diterbitkan oleh Jembatan pada tahun 1981. Buku ini terdiri dari 3 bagian. Saya membacanya sampai bagian kedua, yaitu sampai halaman 145. Alasan kenapa saya memilih buku ini, saya tertarik pada buku ini karena buku ini mendapat penghargaan tulis dari Asia Tenggara pada tahun 1983. Buku ini berisi perjalanan hidup dari seorang letnan kolonial Belanda yang bernama Raden Massinyo. Raden Massinyo memiliki ayah yang berdarah Jawa, yaitu seorang letnan kolonial Belanda juga, dan Raden Mas dari keluarga Raja Mangkunegara. Sedangkan ibu dari Raden Massinyo berdarah Belanda, yaitu bernama Meris. Ibu Meris merupakan seorang perempuan Belanda yang tinggal di Indonesia. Pada bagian ke-1 pada tahun 1934 sampai 1944 menceritakan Raden Massinyo yang tinggal di Kerajaan Mangkunegara bersama orang tuanya. Namun, setelah penjajah Jepang datang, ayah dari Raden Massinyo tertangkap dan ditawan oleh penjajah Jepang. Kemudian Raden Massinyo beserta ibunya tinggal di kota Bogor di rumah salah seorang kerabat Raja Mangkunegara, yaitu orang tua dari Larasati atau yang biasa dipanggil Atik. Mereka tinggal di rumah orang tua Larasati selama beberapa tahun. Namun, ibu dari Massinyo mendapat surat ancaman untuk menyerahkan diri dari penjajah Jepang. Karena jika tidak, ayah dari Massinyo akan dibunuh. Lalu ibu Massinyo menyerahkan diri kepada para sekutu atau penjajah Jepang untuk dijadikan budak atau pelayan. Massinyo tetap tinggal di rumah orang tua Larasati sampai lulus kuliah. Karena kedekatan Larasati dan Massinyo, sehingga mereka timbul rasa saling suka. Namun, pada tahun 1945 sampai 1950, Raden Massinyo memutuskan menjadi seorang tentara dari kolonial Belanda. Sedangkan Larasati beserta orang tuanya menjadi salah seorang petugas atau pegawai dari kantor Perdana Menteri Indonesia. Pada saat itu juga para penjajah Jepang kalah karena Perang Dunia Kedua. Lalu para pahlawan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno melawan para sekutu dan para Belanda yang masih tinggal di Indonesia. Karena perbedaan itu, Raden Massinyo dan Larasati tidak bisa bersama. Karena Raden Massinyo memilih untuk menjadi tentara kolonial Belanda yang melawan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Larasati atau Atik memilih memerdekakan Indonesia beserta para pahlawan. Tetapi pada akhirnya para tentara kolonial Belanda kalah karena kegigihan para pahlawan Indonesia pada saat itu. Raden Massinyo kalah dari peperangan dengan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, Bung Hatta, dan yang lainnya.
hikmah yang dapat saya ambil dari buku ini, begitu besar perjuangan para pahlawan. Mereka berkorban, mengorbankan jiwa, raga, bahkan harta pun mereka korbankan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia seharusnya menjaga kelestarian dan kemerdekaan Indonesia dengan sebaik-baiknya dan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.